Tangan ke sini dalam rangka apa, Bang? Ya, kami datang ke sini dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi atas pengaduan kami pada tanggal 8 Mei 2024 di Propam Mabes Polri. Nah, karena dari Mabes Polri dilimpahkan sesuai SOP bahwa anggota kepolisian yang berpangkat di bawah Kombes untuk pemeriksaannya di wilayah masing-masing. Nah, khususnya kalau yang kami laporkan ini pangkatnya AKBP dan bertugas di wilayah Polda Metro Jaya. Jadi kami menghadiri sini sebagai warga negara yang baik, kami menyampaikan aduan dan memberikan klarifikasi untuk aduan kami. Ya. Laporannya itu terkait apa sih, Bang? Ya, laporannya terkait dengan pertama tindakan arogansi aparat oknum aparat kepolisian terhadap klien kami, tindakan makian, pencemaran nama baik, dan juga pengancaman, meskipun pengancamannya bukan secara fisik tapi berupa kata-kata ya. Gitu. Dilakukan oleh oknum polisi yang berdinas di Polda Metro dan pangkatnya apa? Ya. Inisialnya boleh, Bang? Ya, anggota kepolisian, oknum kepolisian berpangkat AKBP dan memiliki posisi yang cukup strategis. Di Polda Metro Jaya, Bang? Ya, Polda Metro Jaya. Inisialnya ada dua, satu pangkatnya AKBP, yang satunya AKP. Ya, suami istri. Suami istri, kemudian mereka itu adalah yang bertugas di Polda Metro. Bang, bisa diceritain kan awal mula kronologisnya, Bang? Terlapor sama Jadi, pelapor ini gimana, Bang? Klien kita ini punya anak. Anaknya ini kuliah di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Surabaya, dan juga anak dari pelaku juga kuliah di kampus yang sama, di fakultas yang sama. Nah, kedua anak ini itu berteman selayaknya pertemanan biasa dengan rekan-rekan yang lain. Jadi kalau ada mengerjakan tugas itu bareng-bareng, dan itu tidak berdua, tapi bareng-bareng bersama-sama. Nah, kemudian menurut keterangan dari klien kita, ada sentimen dari pelaku ke korban. Sentimennya dikarenakan apa? Kami juga tidak tahu. Nah, kemudian pada tanggal 14 April 2024 tiba-tiba masuklah itu sebuah pesan yang tadi rekan-rekan media foto, anak bapak dengan kata yang cukup menjijikan ya, keras, berkata seperti itu. Setelah ditelusuri, awalnya nggak tahu ini nomornya siapa klien kita. Setelah ditelusuri ternyata ada embel-embel instansi penegak hukum. Nah, dari situlah timbul ketakutan, rasa tidak nyaman dari klien kita, sehingga memutuskan untuk menunjuk kami sebagai kuasa hukum. Nah, sehingga bergulirlah kejadian itu sampai di hari ini, yaitu permintaan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Sebelumnya udah ada ini belum, Bang, komunikasi sama terlapor ini, Bang? Ya, sebelumnya kita sudah pernah mensomasi, dan yang bersangkutan pun secara etika hadir malah ke kantor kami. Namun yang disayangkan oleh klien kami adalah bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah mengintimidasi orang-orang kantor, bahkan menyalahkan klien kita, bahkan marah-marah. Nah, sehingga klien kita karena dia sebagai warga negara merasakan ancaman, maka melaporkan kejadian tersebut ke Mabes Polri. Jadi kronologisnya seperti itu. Kita sudah mengirimkan pesan somasi dan ditanggapi, kami bersyukur sekali ditanggapi, namun tanggapan itu justru malah menyakitkan klien kita. Ada beberapa pertanyaan tadi, Bang, di dalam, dan seputar apa aja, Bang? Ya, seputar pertama kami mewakili klien kita, legal standingnya apa,
kemudian kronologisnya dan hubungan kausalitas dari yang bersangkutan dengan pelaku. Jadi kita melampirkan bukti-bukti, bahkan pada saat kita laporan tanggal 8, tanggal 7-nya itu 7 malam, kan saya berangkat dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat. Tanggal 7 malam itu yang bersangkutan mendatangi rumah klien kita. Nah ini berarti kan ada upaya untuk ini ya. Ngapain bang? Ya tujuannya mereka tidak tahu, tapi yang jelas di sana mereka marah-marah, mengintimidasi. Mengintimidasi seperti apa bang? Ya seperti gini, kamu ini anak ini, ya samalah seperti nada di WhatsApp itu. WhatsApp. Bang, kalau yang di Fakultas Kedokteran itu hubungannya teman atau pacar? Teman kampus, teman kuliah. Ini dua-duanya anak terlapor sama anak pelapor ini dua-duanya perempuan atau laki-laki perempuan? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan Anak Yang klien kita ini perempuan. Oh, makanya ada kata-kata yang seperti itu tadi. oh berarti di antara keduanya ini sebelumnya nggak pernah ada hubungan atau seperti apa? Ada teman biasa. Teman biasa. Teman biasa. Berapa informasinya bahwa yang terlapor itu dari Polda itu dari mana? Awalnya klien kita tidak mengetahui nomor itu ya. Tapi setelah dicek di get kontak itu muncul ada identitas kepolisian. Terus langkah-langkah dari abang ini apa nih bang sebagai pengacara? Ya, pertama langkah kita awal kemarin kita sudah mensomasi. Namun somasi memang ditanggapi dengan cara datang ke kantor. Tapi hasil dari situ justru membuat klien kita tidak puas, malah sakit hati sehingga melaporkan. Itu step pertama. Step yang kedua kami akan berproses di Paminal. Kita akan laporkan ya, kita sekarang sudah melalui proses klarifikasi, ya kita ikuti saja prosesnya. Dan Penyebabnya berarti belum tahu ya bang ya, kenapa? belum tahu. Sampai sekarang pun kami masih menduga-duga. Justru dari kedua anak terlapor maupun pelapor nggak ada persoalan apa-apa. Kedua orang tuanya, klien kita pun nggak ada persoalan dengan anaknya. Semuanya ya layaknya kehidupan kampus biasa. Ada Bang. mengalami ini nggak trauma apa keadaan psikis? Ya, saya barusan di WA sama orang tua dari si anak ini, klien kita. Kalau anaknya jatuh sakit dan diopname karena memikirkan hal itu. Inisialnya siapa bang? Anaknya Ya. ZY. Umurnya bang? Umurnya kalau sekarang ya sekitar 21. Bang, ini bang kan sekarang pasti pihak terlapor itu udah tahu mereka diproses di Mabes Iya. Polri. Apakah intimidasi seperti itu masih aja berlanjut bang? Yang jelas 1 minggu terakhir ini saya tidak mendapatkan laporan dari klien kita. Tapi si anak ini sudah 2 mingguan ini tidak mengaktifkan HP. Karena apa? Takut di tracking sama dia, sama oknum tersebut ya. Bahkan si anak ini, anak klien kita sekarang pun dirawat di rumah sakit. Bang, pasal yang dilaporkan apa bang? Dan ancamannya berapa bang? Ya, pertama ini adalah pengaduan. Yang sifatnya pengaduan kan internal ya. Kemarin kita sempat berkoordinasi dengan Barreskrim, apakah ini tetap dilanjutkan ke pidana. Akhirnya dari klien, atas kebesaran hati klien, mereka mengurungkan sementara untuk proses pidananya. Jadi lebih memprioritaskan udah proses internal dulu aja, Mas. Saya masih membuka hati ketika mereka meminta maaf. Karena kalau memang ini nggak selesai di proses internal, ya sangat terpaksa kami akan proses ke pidananya di Barreskrim. Bukankah ya dari surat somasi itu seharusnya ada niat dari pihak terlapor untuk seperti itu? Ya memang ada niat, tapi niat itu kan harus dibarengi dengan itikat, sikapnya seperti apa. Contoh dia meminta maaf dengan nada marah-marah, apakah itu tulus untuk minta maaf? Dan sampai sekarang dia masih melakukan intimidasi dan ancaman meskipun tidak secara fisik, apakah itu menyesali perbuatannya? Nah ini yang Ada jawaban dari pihak penyidik nggak? Ini tindakan kritis. ya dari pihak penyelidik sampai sekarang tadi saya barusan diperiksa akan menindaklanjuti. Saya terima kasih sekali kepada Propam Polda Metro ya yang telah profesional menerima aduan kami. Harapan kami ini menjadi evaluasi